dan database pilihannya itu ada virtual mechanic atau VM, isolasi tinggi, OS terpisah tiap VM, aman untuk data sensitif, stabil untuk aplikasi monolitik, cocok untuk audit keamanan. Yaitu alasan utamanya karena di sistem ini menyimpan data yang sangat penting dan sensitif serta data pelanggan maupun alamat bahkan informasi pembayaran. Sistem ini membutuhkan tingkat keamanan tinggi. Selanjutnya ada justifikasi teknis sistem transaksi. Mengabulkan kontainer penuh karena kontainer berbagi kernel host, berisiko lebih besar bila host terganggu. Monolitik lebih cocok di lingkungan stabil, dan strategi terbaiknya itu ada core payment di VM-nya. Service mendukung dapat memakai kontainer di dalam VM. Karena strategi menggunakan VM untuk komponen utama seperti payment gateway, database pelanggan, dan sistem transaksi itu dimonitoring langsung dan bisa menggunakan kontainer yang berjalan di dalam VM. 1B, katalog produk dan flash sale. Pilihannya kontainer. Itu dasarnya sangat cepat, ringan dan hemat resource, mudah deploy berkali-kali, mudah scale, traffic naik, cocok untuk tim developer besar. Dan katalog ini sering mengalami perubahan, misalnya update stok harga, maupun barang, foto produk, banner, promosi, fitur lain-lainnya. Kontainer ini sangat cocok untuk kondisi ukurannya karena ringan, serta waktu start sangat cepat, bahkan bisa dalam hitungan detik. Berbeda dengan VM yang harus booting sistem operasional terlebih dahulu. Dengan kontainer perusahaan menambah kapasitas server secara otomatis saat traffic naik, mengurangi kembali traffic normal, membuat biaya jauh lebih efisien. 2A yaitu ada mitigasi ancaman skala besar. Itu 3 langkah operasional itu adalah ada auto scaling, otomatis naik turun, resource limit CPU dan RAM monitoring, plus hapus kontainer idle. Namun kondisi ini juga memiliki risiko ya, yaitu pemborosan resource atau kekacauan pengolahan sistem. Langkah pertamanya itu di auto scaling. Sistem akan menambahkan kontainer secara otomatis saat CPU tinggi atau ramai. Langkah kedua yaitu resource limit, itu membatasi penggunaan CPU dan RAM. Jadi tidak mengambil terlalu berlebihan. Dengan ketiga langkah ini perusahaan ini jauh lebih efisien. Itu ada lalu 2B, master orchestrator, Kubernetes sebagai pusat kendali, menempatkan kontainer ke kode terbaik. Self-healing bila crash, elastic scaling on demand, update tanpa downtime, dan kontrol terpusat. Yang pertama ini Kubernetes berfungsi sebagai kendali di kontainer berjalannya di cloud. Tugasnya itu ditempatkan di server mana yang masih memiliki kapasitas kosong. Dan kedua dan ketiga itu sebenarnya hanya menambahkan jumlah kontainer jika traffic tinggi dan mengurangi saat traffic rendah. Selain itu, Kubernetes juga mendukung update aplikasi tanpa downtime, tetap bisa berjalan walaupun sistem sedang diperbarui. 3A, analog baru Hypervisor. Itu adalah analogi studio musik tipe 1 atau bar air mental, studio profesional khusus rekaman. Kedua, semua alat fokus berformat tinggi. Tipe 2 yaitu hosted, rekaman di laptop bisa kembali dibuka aplikasi lain, resource terbagi. Dan dalam hal ini, studio utama langsung terhubung mewakili Hypervisor tipe 1. Laptop bisa mewakili sistem operasi host seperti Windows atau Linux. Sedangkan lagu yang dihasilkan mewakili virtual mechanics yang berjalan di atas Hypervisor. Dengan analogi ini, CEO dapat memahami bahwa tipe 1 cepat